Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehubungan dengan pelaksanaan ibadah umrah atau mungkin juga termasuk ibadah haji, ketika kita berkunjung ke Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Nabawi, karena pelaksanaan umrah juga pertimbangan keutamaan dua masjid tersebut, sering kita dapati pelaksanaan haji atau umrah ini ya, dan lebih sering lagi umrah dirangkaikan dengan berkunjung ke Al-Masjidil Aqsa untuk melaksanakan sholat di masjid yang agung tersebut. Ini adalah sesuatu yang disyariatkan dan dibenarkan di dalam Islam. Karena Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, Al-Masjidil Haram, wa masjidi hadza, wal Masjidul Aqsa." Tidak boleh kita melakukan perjalanan jauh ya, dengan tujuan untuk beribadah di tempat tertentu kecuali kepada 3 masjid. Al-Masjidul Haram, kemudian yang kedua Masjid Rasulullah SAW, yakni Al-Masjidun Nabawi, dan yang ketiga Al-Masjidul Aqsa di Palestina. Maka kunjungan ke Masjidil Aqsa ini disyariatkan di dalam Islam dan termasuk masjid yang disyariatkan untuk kita kunjungi agar kita bisa melaksanakan ibadah di sana, karena tentu saja karena keutamaannya ya. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a awal?" Ya Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Masjidul Haram." Qala qultu thumma ay? Ya, yang pertama Masjidil Haram. Ketika itu bertanya lagi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, kemudian masjid apa? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Masjidul Aqsa. Yang setelah itu adalah Masjidul Aqsa. Qultu, aku bertanya lagi, kam kana bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'una sanatan, yakni 40 tahun. Jadi ini termasuk masjid yang agung. Kita tahu dibangun oleh Nabi Sulaiman ibnu Daud alaihi wassalatu wassalam, yang keutamaannya disebutkan di dalam hadis yang sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahkan dikatakan sebagai hadis yang paling sahih dalam keutamaan dalam hal yang berhubungan dengan keutamaan Al-Masjidul Aqsa. Hadis ini diriwayatkan di dalam Mustadrak Al-Hakim, dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, disepakati oleh Az-Zahabi juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dari sahabat yang sama, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Tasyajarna wa nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah berdiskusi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ayyuhuma afdal, Masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am Baitul Maqdis? Mana yang lebih utama, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Masjid Baitul Maqdis, yakni Masjidul Aqsa? Ya, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, salatun fi masjidi hadza afdalu min arba'i salawatin fi wala ni'mal musalla huwa. Satu salat di masjidku ini lebih utama dibandingkan 4 salat di Al-Masjidil Aqsa, dan sungguh Masjidul Aqsa adalah sebaik-baik tempat melaksanakan salat. Termasuk tempat yang baik untuk melaksanakan salat. Ini menggambarkan, hadis yang sahih ini menggambarkan bahwa salat di Masjidil Aqsa keutamaannya ya jelas di bawah Al-Masjidil Haram dan Al-Masjid Nabawi. Dan keutamaannya ya disebutkan dalam hadis ini berarti 4 kali lipat dibandingkan 4 kali lipat dibandingkan salat di Al-Masjidun Nabawi ya. Atau Masjid Nabawi 4 kali lipat dibandingkan salat di Al-Masjidil Aqsa. Berarti keutamaannya dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain sekitar 250 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibandingkan salat di tempat-tempat yang lain selain Al-Masjidil Haram, maka di Al-Masjidil Aqsa keutamaannya berarti 250 kali lipat dibandingkan
dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lain selain dua masjid yang utama tersebut. Maka ini jelas keutamaan yang besar, ya. Di samping memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan kita melakukan perjalanan jauh untuk tujuan ibadah, keutamaannya juga keutamaan yang besar. Maka masjid ini pantas untuk dijadikan sebagai tempat kita mengunjunginya untuk meraih keutamaan melaksanakan sholat di dalamnya. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang lain, yang juga hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Sulaiman ibnu Daud alaihi salatu wassalam lamma bana Baitul Maqdis. Sesungguhnya Nabi Sulaiman ibnu Daud alaihi salatu wassalam ketika membangun Baitul Maqdis, sa'alallaha azza wa jalla khilalan thalathah. Maka beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala 3 perkara. Fasa'alallah azza wa jalla hukman yusadifu hukmahu. Pertama, dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Fa'u'tiyahu. Maka Allah berikan kepadanya. Wa sa'alallaha azza wa jalla mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi fa'u'tiyahu. Yang kedua, dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kekuasaan, kerajaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada seorang pun setelahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Yakni kerajaan bisa menundukkan jin, bisa mereka bisa diperintahkan untuk membangun kerajaan yang besar, yang indah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu yang kedua. Wa sa'alallaha azza wa jalla lamma fariga min bina'il masjid. Kemudian dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah selesai membangun Al-Masjidul Aqsa, an la ya'tihahu ahadun la yanhazuhu illa salatu fihi an yukhrijahu min khati'atihi kayaumin waladathu ummuh. Kemudian setelah membangun Baitul Maqdis, setelah membangun Al-Masjidul Aqsa, dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tidaklah datang ya kepada masjid ini seorang pun yang mana tidak ada yang mendorongnya kecuali untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya, mengeluarkan dia dari dosa-dosanya sebagaimana hari seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya di dunia ini. Maka ini jelas keutamaan yang sangat besar. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, tambahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ithnani faqad u'tiyahuma. 2 permintaan yang awal Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan permohonan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ini. Wa amma thalitha wa arju an yakuna qad utiya thalitha, dan aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala juga mengabulkan baginya permintaan yang ketiga. Maka jelas ini merupakan keutamaan yang berhubungan dengan Al-Masjidul Aqsa yang menjadikan kita tentu ya disyariatkan dan bersemangat untuk bisa mengunjunginya, tentu dengan berniat untuk melaksanakan ibadah ya, ibadah salat di dalamnya. Meskipun jelas keutamaannya tidak seperti keutamaan Al-Masjidul Haram dan Al-Masjidun Nabawi, juga tentu saja perlu diingatkan di sini bahwa ungkapan sebagian orang yang mengatakan bahwa Al-Masjidul Aqsa itu Thalithul Haramain, ya, tanah haram yang ketiga, ini juga ungkapan yang tidak benar, tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkannya. Tetap tanah haram itu ada 2, ya, Mekah dan Madinah. Adapun bahwasanya negeri yang ada di sekitar Masjidul Aqsa, negeri Palestina ini adalah negeri yang diberkahi seperti disebutkan dalam Al-Quran, itu benar. Tapi ini tidak menjadikan kita mengatakan Al-Masjidul Aqsa sebagai tanah haram yang ketiga, ya, karena tidak ada dalil yang menunjukkannya. Maka semoga ini menjadi sebab yang motivasi kita untuk bersemangat mengunjungi Al-Masjidul Aqsa dan untuk melaksanakan sholat di dalamnya, dan menjadikan kita berusaha untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.